Halo Rebasoners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini gue bakal bahas alur film yang benar-benar ngeri parah dan pastinya menegangkan, berjudul Hot Tension 2003. Mengisahkan tentang dua sahabat Mary dan Alex yang akan berlibur ke rumah orang tua Alex yang terletak di daerah terpencil. Mereka berdua ini begitu sangat dekat. Bahkan ketika sudah sampai rumah, keluarga Alex begitu ramah dan hangat menyambut kedatangan Mary. Tapi tiba-tiba saja, hal yang tidak pernah mereka duga mulai terjadi. Nah, apakah yang akan mereka hadapi? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang wanita yang tengah bersenandung dengan banyak jahitan di punggungnya. Kemudian adegan berpindah ke beberapa hari sebelumnya, di mana wanita tersebut berlari tertatih-tatih menyeberangi hutan seperti dikejar sesuatu. Wanita itu menyetop mobil yang melintas untuk meminta pertolongan. Namun ternyata itu hanyalah mimpi buruknya. Wanita tomboy ini bernama Mary. Dia bersama sahabatnya Alex memutuskan untuk menghabiskan libur kuliah di rumah orang tua Alex di daerah pertanian terpencil. Connasse. Pétasse. Confiance. Grosse pute. Me flinguerais si je devais habiter toute l'année au milieu des champs. Di tempat yang berbeda, terlihat ibu dan adik Alex tengah bersiap-siap menunggu kedatangan Alex. Tidak jauh dari situ, seorang pria sedang enak-enak di dalam truk tuanya. Sehabis dipuaskan, ia pergi dan melemparkan sesuatu begitu saja, yang tanpa diduga itu kepala manusia. Setelah melalui perjalanan yang cukup lumayan jauh, akhirnya mereka sampai juga di rumah Alex. Évidemment que je suis sûre. Dans 50 mètres, tu prends à droite. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Mary disambut hangat oleh keluarga Alex. Lalu Alex menunjukkan kamar di lantai atas untuk digunakan Mary beristirahat. Je crois qu'elle vous a laissé quelque chose dans le four. Mais c'est dommage. Mais là, ça fait 5 ans qu'ils sont ici. Selesai mereka menaruh barang, kemudian mereka berdua ke dapur ngobrol santuy sambil ngopi. Di sini Alex curhat bahwa ia menyukai seorang pria yang sudah punya pacar. Mendengar hal itu, Mary terlihat jenuh dan sedikit bete. Ia pun pergi keluar untuk sebat. Nampaknya Mary sedang memikirkan sesuatu. Tanpa sengaja dari kejauhan Mary melihat Alex mandi. Karena hal itu, Mary segera masuk ke dalam dan mengobok-ngobok. Sepertinya Mary nafsu kepada Alex. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba saja guguk Alex menggonggong, sehingga hal itu membangunkan ayah Alex. Oui, j'arrive. Oui, c'est pourquoi? Tidak disangka si pengemudi mobil truk tua mendatangi rumah Alex. Tanpa sepatah kata pun si pepat langsung menyayat wajah ayah Alex dan memenggal kepalanya menggunakan lemari buku serta membunuh guguk Alex. Kini di rumah itu akan banyak pertumpahan darah. Tidak sampai di situ, si pepat juga menyerang ibu Alex yang terbujur kaku mendapati suaminya tewas. Sedangkan Mary yang menyaksikan semua kejadian itu berusaha menyelamatkan dirinya. Ia langsung buru-buru merapikan kamarnya untuk menghilangkan jejak, seakan-akan kamar itu kosong tidak ditempati. Cara itu pun berhasil mengelabui si Popat, tidak menemukan siapapun. Akhirnya si Popat menuju kamar Alex. Jeritan Alex terdengar sampai ke kamar Mary.
Tidak tinggal diam, Mary mengendap-endap ke kamar orang tua Alex mencari telepon. Apesnya, Mary tidak menemukan telepon. Mendengar suara langkah kaki ke arahnya, Mary bersembunyi di lemari baju. Mary menyaksikan psikopat membabi buta membunuh ibu dan adik Alex. Tapi ia sedikit lega, psikopat membiarkan Alex hidup. Tidak punya banyak waktu, Mary harus segera cepat melepaskan ikatan Alex sebelum psikopat datang. Ia kemudian ke dapur mencari benda yang bisa digunakan. Akan tetapi... psikopat keburu datang dan membawa Alex ke mobilnya. Mary mengambil pisau dan bersembunyi di luar rumah ketika psikopat kembali masuk untuk merobek foto Alex. Mary berhasil menyelinap ke mobilnya dan bersiap akan menusuknya. Keberuntungan belum berpihak ke Mary. Psikopat malah mengunci pintu sehingga Mary ikut terjebak di mobil bersama Alex. Ternyata foto Alex dipajang bersamaan foto wanita-wanita lain yang merupakan korban psikopat sebelumnya. Fokus mengemudi, psikopat tidak sadar bahwa Mary berhasil membuka pintu. Selagi psikopat mengisi bensin, Mary diam-diam keluar dan mengendap-endap ke toko di sebelah pom bensin. Dalam keadaan panik, di sana Mary meminta pegawai pom bensin Jimmy untuk menelpon polisi. Moi, je suis seul. Le week-end, il n'y a pas grand monde sur la route, hein. Et là, c'est pas mal pour amener. Bien, cela, ouais. Portez bien. Tapi belum sempat menelpon polisi, Jimmy keburu dibunuh psikopat. Panik psikopat mengetahui keberadaannya, Mary berlari ke toilet. Untung saja di sana psikopat tidak menemukannya. Namun yang jadi masalah, psikopat malah pergi membawa Alex. Mary langsung mengejar psikopat menggunakan mobil Jimmy setelah berhasil menghubungi polisi. Oui. Tak kunjung sampai dan malam yang semakin larut tentu membuat Mary mulai ngantuk. Karena hal tersebut akhirnya Mary kehilangan jejak psikopat. Mary dan psikopat terlibat kejar-kejaran sehingga mobil Mary terguling, menyebabkan dirinya terluka cukup parah. Ia keluar dari mobil dan berlari ke perkebunan terbengkalai. Di sana ia mengobati lukanya dengan sebuah kain yang ditemukan. Menyadari psikopat menuju ke arahnya, Mary menyiapkan senjata berupa tongkat kayu yang dililit kawat berduri. Tidak sadar bahwa dirinya dijebak, Mary tertangkap dan hampir saja tewas. Masih memiliki sedikit tenaga yang tersisa, Mary mampu membalikkan keadaan. Setelah berhasil membunuh psikopat, Mary lalu menuju mobil psikopat untuk menyelamatkan Alex. Di sisi lain, para polisi pun tiba di pom bensin. Di sana mereka menemukan jasad Jimmy dan melihat sebuah rekaman CCTV pembunuhan Jimmy, yang ternyata pembunuhan itu dilakukan oleh Mary. Pada poin ini,
terungkap bahwa Mary lah psikopat sesungguhnya yang telah membunuh semua keluarga Alex. Mary sengaja melakukan semua itu karena dia mencintai Alex dan tak ingin ada penghalang di antara dirinya dan Alex. Nah, kalau para wanita yang Mary bunuh, itu hanya untuk memuaskan hasrat Mary saja. Mendengar pengakuan Mary, Alex sangat marah. Ia menyabet pipi Mary dan menusuknya, lalu berlari sekencang mungkin. Sementara Mary mengambil gergaji mesin dan mengejar Alex. Sebuah mobil yang melintas berhasil di-stop Alex. Akan tetapi karena perhentian itu mobilnya mogok. Tanpa banyak cincau, Mary langsung menghancurkan mobil serta tubuh si pengemudi dengan gergaji mesin. Syok menyaksikan pembunuhan di depan mata, Alex berusaha kabur dalam keadaan terluka. Secara perlahan, Mary mendekati Alex, dan saat Alex mulai pasrah, Mary menciumnya. Alex berhasil menusuk Mary lagi. Di situ, Mary tidak melakukan perlawanan. Malahan ia berkata bahwa ia tidak akan pernah membiarkan seorang pun di antara dirinya dan Alex. Setelah kejadian mengerikan itu, Mary dibawa ke rumah sakit jiwa, dan kalimat yang dilontarkan ke Alex selalu ia ucapkan tanpa henti. Di sana terlihat Alex yang sudah pulih menjenguk Mary. Mengetahui Alex berada di balik cermin, Mary menyeringai ke arahnya dan berusaha memeluk Alex. Dan film pun selesai. Bagaimana guys filmnya? Plot twist banget ya, gak nyangka sih endingnya Mary yang psikopat. Selama Mary berjuang menyelamatkan Alex, itu hanyalah imajinasinya saja. Jiwa Mary sendiri yang mempunyai dua karakter ini tidak mengetahui adanya karakter psikopat. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.